Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang mengenal Allahu Azza wa Jalla. Kita akan memulai membahas nama-nama Allahu Azza wa Jalla beserta makna yang terkandung di dalamnya. Nama pertama dan yang paling utama adalah Allah atau Al-Ilah. Salah satu dari nama zat yang kita sembah, zat pencipta langit dan bumi dan seluruh alam jagat raya ini, salah satu namanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah bahwa ada 3 nama Allah yang menjadi poros dari seluruh Asmaul Husna. Nama-nama lain bagi Allah, Asmaul Husna yang lain bagi Allah berporos kepada 3 nama ini. 3 nama ini pertama Allah, yang kedua Rabb, yang ketiga Ar-Rahman. Pertama Allah, yang kedua Ar-Rabbu, yang ketiga Ar-Rahman. Seluruh nama Allah yang lain bertumpu kepada 3 nama ini, berporos kepada 3 nama ini. Adapun nama Allah mencakup sifat uluhiyah. Nama Rabb, Ar-Rabb pakai alif lam mencakup sifat Ar-Rububiyah. Sedangkan nama Ar-Rahman mencakup sifat-sifat ihsan, jaud, albar dan yang sejenisnya. Ihsan itu berbuat kebaikan kepada makhluk. Jaud itu artinya dermawan. Dan bar itu artinya berbuat kebaikan. Nah, inilah 3 nama bagi Allah Azza wa Jalla yang menjadi poros atau tumpuan seluruh nama-nama Allah yang lainnya. Dan ternyata 3 nama ini berkumpul di satu surah pendek yang disebut dengan Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, "I'lam anna hadhihi surah ishtamalat ala ummahatil matalibil aliyah atamal ishtimal wa tadammanatha akmalat tadammun fashtamalat ala ta'rif bil ma'budi tabaraka wa ta'ala bi thalathati asma' marji'ul asma'il husna was sifatil ulya ilaiha wa madaruha alaiha wa hiya Allah war Rabb war Rahman." Ketahuilah, kata Imam Ibn Qayyim, bahwa surah Al-Fatihah ini mencakup seluruh tugas-tugas yang tinggi dengan kesempurnaan cakupan dan mengandung semua itu dengan kesempurnaan kandungan. Maka surah Al-Fatihah mencakup pengenalan Al-Ma'bud. Al-Ma'bud itu yang disembah, Tabaraka wa Ta'ala.
Dia mengenalkan dirinya, Al-Ma'bud ini mengenalkan dirinya dengan 3 nama. Seluruh Asmaul Husna berporos kepada 3 nama ini. 3 nama ini adalah Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim satu akar kata yang sama, berasal dari satu akar kata yang sama. Jadi Alhamdulillah di sana adalah lafaz Allah, Rabbul Alamin adalah lafaz Rabb, dan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu ada lafaz Ar-Rahman. Nah, jadi surah ini dibangun di atas 3 sifat Allah. Sifat ilahiyah terkandung dalam lafaz Allah, sifat ar-rububiyah terkandung dalam lafaz Rabbul Alamin, dan sifat Ar-Rahman terkandung di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ayat-ayat yang berikutnya dari surah Al-Fatihah bertumpu pada 3 nama tadi. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Ini dibangun di atas sifat ilahiyah. Ilahiyah itu hak untuk disembah. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami ibadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini dibangun di atas sifat ar-rububiyah. Karena memberikan pertolongan yang diminta oleh makhluk termasuk bagian dari sifat ar-rububiyah. Memberi maslahat atau madarat, memberikan kehidupan atau kematian, memberi penyakit atau kesembuhan, pokoknya mengatur seluruh alur hidup makhluk itu termasuk bagian dari sifat rububiyah Allah. Dan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat berikutnya apa? Ihdinas siratal mustaqim, meminta hidayah, meminta ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ini bagian dari sifat rahmannya Allah. Salah satu bentuk rahmat Allah adalah memberikan hidayah kepada makhluk. Karena itulah Allah maha terpuji. Alhamdulillah. Makna alhamdulillah, alhamdu ini mencakup 3 poin tadi. Allah layak dipuji karena Allah memiliki sifat al-ilahiyah, ar-rububiyah dengan ar-rahmah. Maka dia terpuji dalam hal keilahiyahan, terpuji dalam hal kerububiyahan, dan terpuji dalam hal rahmatnya. Jangankan kepada Allah yang segala-galanya tidak ada bandingnya. Kepada sesama makhluk saja, kepada manusia saja, ya, yang punya kedudukan dengan kedudukan yang sangat tinggi, orang memujinya. Tidak mungkin kedudukan itu diraih tanpa perjuangan keras, tanpa kredibilitas. Juga umpamanya orang melakukan banyak aksi sosial, aksi kepedulian, kebaikan, melakukan kebaikan ke banyak pihak. Ini orang loh. Menyumbang, membantu dengan tenaga, memberikan perhatian dan seterusnya. Terpuji enggak itu orang yang berbuat begitu? Terpuji. Demikian juga rahmat, kasih sayangnya berupa wujud nyatanya, berupa pemberian langsung dan seterusnya. Itu manusia yang melakukan aksi sosial dipuji. Padahal enggak seberapa.
maka Allah Azza wa Jalla kedudukannya jauh di atas kedudukan para raja di kalangan makhluk. Dan kiprahnya bagi kemaslahan makhluk, mengatur seluruh alur kehidupan makhluk. Tidak hanya manusia loh, binatang, jin, malaikat, seluruh alam jagat raya yang dahsyat ini, itu semua diatur oleh Allah. Serta kebaikan Allah kepada makhluk luar biasa. Sekalipun kepada makhluk yang terjahat kepada dia. Siapa makhluk terjahat kepada Allah? Orang-orang musyrik. Menyembah kepada selain Allah. Beribadah, taat, tunduk, patuh kepada selain Allah. Allah dan ajarannya dicela oleh orang-orang musyrik. Tapi rahmat Allah kepada mereka tidak pernah terhenti setiap detiknya. Mereka diberi kekayaan, kesehatan, kedudukan, kekuasaan, dan seterusnya. Ya, maka maha terpuji Allah Azza wa Jalla dalam ketiga hal tersebut. Itulah penjelasan Imam Ibnu Qayyim yang beliau jelaskan di dalam kitab Madarijus Salikin. Maka nama awal yang akan kita bahas dari nama-nama Allah adalah Allah itu sendiri. Allah itu nama bagi zat yang kita sembah. Allah adalah nama yang oleh para ulama disebut Ismullahil A'zam. Nama yang paling agung di antara nama-nama Allah. Yang apabila hambanya berdoa dengan menyebut nama ini, doanya akan diijabah. Bila meminta, permintaannya akan diberikan. Dan nama Allah ini memiliki banyak kekhususan dan keistimewaan yang tidak terdapat dalam nama-nama Allah yang lain, Asmaul Husna yang lain. Di antara keistimewaan dari nama ini adalah pertama, nama ini yaitu Allah merupakan tadi sudah disinggung poros atau pondasi atau pokok pangkal dari semua Asmaul Husna. Makanya Asmaul Husna yang lain selalu diidhafatkan atau disandarkan atau dikaitkan dengan Allah, dengan nama yang lafadznya Allah. Seperti Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa. Bukan Al-Qayyum, sebab bukan ayat kursi yang saya baca. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Ya bolehlah. Bisa balik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allah tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Dia. Al-Hayyu dan Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Jadi sifat Allah yang lain, sifat ilah, sifat Al-Hayyu, sifat Al-Qayyum ditambahkan setelah lafaz Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain Dia, dan Dia memiliki nama-nama yang baik. Juga di dalam ayat yang lain seperti surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24, Allah di sana menyebut beberapa Asmaul Husna, tapi diawali oleh lafaz Allah. Allah berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Allah, dialah Allah. Disebut lafaz Allah dulu. Yang tidak ada sembahan yang hak selain Dia.
yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang Rahman dan yang Rahim. Di ayat berikutnya, Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Dia Al-Malik, Dia Al-Quddus, Dia As-Salam, Dia Al-Mu'min, Dia Al-Muhaimin, Dia Al-Aziz, Al-Jabbar dan Al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Jadi setelah disebut nama Allah yang di dalamnya mengandung sifat-sifat yang agung, maka amat sangat heran, mengagetkan kalau masih ada orang yang menyembah kepada selain Allah atau menyembah Allah plus dalam waktu yang bersamaan dalam hidup dia, dalam hidup seorang hamba, dia menyembah kepada selain Allah. Heran. Makanya Allah katakan subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Allah tidak punya sekutu, Allah tidak punya tandingan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Dialah Allah yang khaliq, al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Dan dia memiliki al-asmaul husna. Nama-nama yang tadi itu insyaallah nanti kita akan bahas satu demi satu. Ya. Maka dikatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Aziz, Al-Hakim termasuk di antara nama-nama Allah. Dan tidak dikatakan sebaliknya bahwa Allah termasuk nama dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Enggak. Jadi nama-nama lain sebagai nama-nama tambahan bagi Allah. Tapi tidak dikatakan Allah adalah nama bagi Ar-Rahman. Enggak. Karena Allah adalah nama pokok bagi zat yang kita sembah. Inilah keistimewaan pertama dari nama zat yang kita sembah, yaitu Allah. Kedua, wa min khasaisi hadzal ism annahu mustalzimun li jami' ma'anil asma'il husna dalun 'alaiha bil ijmal. Wal asmaul husna tafsilun wa tabyinun li sifatil ilahiyatil lati hiya min sifatil jalali wal kamali wal azamah. Fahuwal ismul ladzi marji'u al-sairi asma'illahil husna ilaih wa madaru ma'aniha alaih. Keistimewaan atau kekhususan yang kedua, nama ini yaitu Allah, ya, dia mengandung seluruh makna yang terkandung dalam al-asma'ul husna yang lain. Nanti kita bahas dari segi nama, dari segi makna. Apa makna Allah? Makna Allah itu ringkasnya dulu ya, ringkasnya itu adalah sesembahan. Itu saja intinya. Nah, dia layak menjadi sembahan yang disembah karena dia Rabb, karena dia Al-Khaliq, karena dia Ar-Raziq, karena dia memiliki segudang seabrek dari sifat-sifat yang kemudian sifat-sifat itu menjadi nama bagi Allah Azza wa Jalla. Al-Khaliq sifat Allah sekaligus nama Allah, ya, termasuk Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kenapa dia disebut Allah yang artinya sesembahan? Karena di dalamnya mengandung seluruh sifat yang terdapat dalam Al-Asmaul Husna. Berdasarkan hal itulah maka Allah menjadi
fondasi atau poros bagi seluruh Asmaul Husna yang lain dari aspek makna. Ya, inilah kehususan yang kedua. Kehususan yang ketiga, ini masih kehususan yang berkaitan dengan aspek lafaz. Lafaz Allah. Lafaz Allah tidak boleh dan tidak pernah boleh dihilangkan alif lamnya. Termasuk dalam hal an-nida. An-nida itu ada kata seru ya. Jadi kalau seorang berseru kepada Allah ketika berdoa, alif lamnya tidak boleh dihilangkan. Tetap ya Allah. Seolah-olah alif lam itu bagian yang tak terpisahkan dari lafaz Allah tersebut. Sedangkan nama-nama yang lain bila kemasukan huruf nida maka dihilangkan alif lamnya. Maka kita tidak boleh berkata ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, ya Al-Khaliq kalau ada huruf nida. Tapi dihilangkan alif lamnya ya Rahman, ya Rahim, ya Khaliq, ya Qadir, ya Jabbar, ya Wahhab. Kalau kemasukan huruf nida yaitu ya, maka alif lamnya hilang. Seluruh al-asmaul husna begitu, kecuali lafaz Allah. Maka lafaz Allah itu tidak boleh alif lamnya dihilangkan walaupun kemasukan huruf nida. Tetap saja kita berseru ya Allah. Inilah kehususan yang ketiga. Kehususan yang keempat, nama ini selalu disebut, disandingkan dalam hampir setiap zikir. Apapun bentuk zikirnya, nama dengan lafaz Allah ini pasti disebut. Takbir umpamanya mengatakan apa? Allahu Akbar, bukan Ar-Rahmanu Akbar. Bukan Ar-Rahimu Akbar, bukan Al-Khaliqu Akbar, tapi Allahu Akbar. Tahlil juga la ilaha illallah, tidak la ilaha illar Rahman, la ilaha illal Khaliq, tidak, tapi la ilaha illallah. Tahmid alhamdulillah, tidak ada tahmid alhamdulillahirrahman, alhamdulillahwahhab. Tapi selalu zikir itu disandingkan dengan lafaz Allah. Demikian juga subhanallah, tasbih. Demikian juga hauqalah. Hauqalah mengatakan apa? La haula wa la quwwata illa billah. Bukan la haula wa la quwwata illa al-qadir umpamanya. Al-qawi tidak. Tapi illallah. Demikian juga hasbalah, mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikian juga istirja, mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak inna lirrahman atau inna lil khaliq wa inna ilaihi raji'un. Tidak begitu. Ya, demikian juga zikir-zikir yang lain selalu bersanding dengan lafaz Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang bertakbir, nama dengan lafaz Allah lah yang disebut. Ketika bertahmid, lafaz Allah yang disebut. Ketika dia melakukan zikir-zikir lain seperti tahlil, seperti istighfar, semuanya lafaz Allah yang disebut dan bukan Asmaul Husna yang lain. Inilah keistimewaan atau kekhususan yang keempat. Kelima, wa min khasaisihi annahu aktsaru asma'illahil husna wurudan fil Qur'anil Karim. Di antara kekhususan bagi lafaz Allah adalah lafaz ini yang paling banyak disebut
di dalam Al-Quran dibanding Asmaul Husna yang lain. Sampai-sampai lafaz Allah dalam Al-Quran lebih dari 2.200 kali disebut. Dan tidak pernah Asmaul Husna yang lain disebut sebanyak ini. 2.200 kali. Ya, kadang ada surat yang diawali oleh lafaz Allah Azza wa Jalla. Ya, setidak-tidaknya ada 30 ayat yang menjadi awal dari surat yang mengandung lafaz Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kelima. Keenam. Bukan, masih kelima. Keneh ketang. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan poin yang kelima, kata beliau, berkata mu'alif, waqad addadal allamah Ibnu Qayyim ashras khasa'isil lafdiyah lihadal ism. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menghitung ada 10 kehususan lafziyah, keistimewaan dari lafaz Allah secara lafaz. Lalu berkata Imam Ibnu Qayyim, amma khasa'isuhul ma'nawiyah. Adapun kehususan lafaz Allah secara maknawi telah dikatakan oleh a'lamul khalqi bihi, makhluk yang paling mengenal Allah. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam pernah berdoa kepada Allah. Doanya dibaca di dalam doa kunut witir. Salah satu lafaz atau kalimat yang dibaca dalam kunut witir adalah la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak bisa menghitung pujian kepada dirimu sebagaimana engkau telah memuji atas dirimu tersebut. Ini menunjukkan secara maknawi lafaz Allah itu kekhususannya, keistimewaannya yang membuat dia layak dipuji itu nggak bisa dihitung saking banyaknya. Kenapa? Ya, karena seluruh nama-nama Allah Azza wa Jalla di dalamnya terkandung makna al-uluhiyah. Sudah kita terangkan bahwa Allah itu artinya yang layak disembah. Secara bahasa Allah itu maknanya Dzul Uluhiyah, pemilik al-uluhiyah. Al-uluhiyah itu hak untuk disembah. Sama dengan al-alim, artinya Dzul Ilmi, pemilik ilmu. As-Sami Dzus Sam'i, pemilik as-Sami, pemilik pendengaran. Dan seterusnya. Allah Dzul Uluhiyah. Allah itu pemilik al-uluhiyah. Dan dia disembah, dia satu-satunya yang berhak, memiliki hak untuk disembah karena dia satu-satunya yang memperoleh pujian yang tak terhitung. Kita sudah terangkan seluruh nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Ar-Rahman Ar-Rahim mengandung sifat rahmah. Ar-Razik mengandung sifat pemberi rizki. Al-Wahhab sang pemberi. Demikian juga Al-Qadir mengandung sifat qudrah. Dan seterusnya. Al-Aziz mengandung sifat izzah. Dan seterusnya. Dan sudah kita terangkan nama Allah itu super banyak. Saking banyaknya tak ada yang tahu. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Bukan 99. Al-Asmaul Husna banyak. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Berdasarkan nas hadis yang sahih,
awista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Aku minta kepada engkau ya Allah dengan nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu, yang ada dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Hanya Allah yang tahu. Termasuk para malaikat, para nabi, apalagi kita nggak tahu, nggak diberitahu. Hanya Allah yang tahu. Isti'tsar. Isti'tsar itu monopoli gitu. Hanya monopoli dia satu-satunya yang mengetahui nama dia satu-satunya. Dan berada dalam ilmu gaib yang tidak diketahui oleh makhluk. Nah, karena itulah bisa dibayangkan kalau nama-nama Allah banyak dan di setiap nama mengandung sifat terpuji, maka pujian kepada Allah tak bisa dihitung. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak bisa menghitung sanjungan pujian kepadamu sebagaimana sanjungan yang telah engkau berikan atas dirimu. Ya. Berdasarkan hal itulah maka Allah diberi nama Allah. Zat yang kita sembah diberi nama Allah. Karena nama ini atau zat yang diberi nama ini memiliki kesempurnaan secara mutlak. Memiliki seluruh pujian, seluruh sanjungan, seluruh pemuliaan, seluruh kemuliaan, seluruh kegagahan, seluruh keindahan, seluruh kebaikan, seluruh kedermawanan, seluruh keutamaan, dan seterusnya. Tidaklah nama ini disebut ketika sedikit, kecuali yang sedikit itu bisa bertambah banyak. Tidaklah nama Allah ini disebut ketika takut, kecuali takut itu, rasa takut itu akan hilang. Tidaklah nama Allah ini disebut ketika seseorang berada dalam penderitaan, kecuali Allah akan menghilangkan penderitaan itu. Tidaklah nama Allah ini disebut ketika seorang merasa resah dan gelisah, kecuali akan Allah ganti dengan ketenangan. Tidaklah nama Allah ini disebut ketika dalam keadaan sempit, sumpek, kecuali Allah akan luaskan, Allah akan lapangan. Ya. Tidaklah lafaz Allah ini dikaitkan dengan sesuatu yang lemah, kecuali pasti akan memberikan kekuatan. Tidaklah lafaz Allah ini disebut dalam keadaan hina, kecuali Allah akan berikan kemuliaan. Dalam keadaan fakir, kecuali Allah akan berikan kecukupan. Dalam keadaan kesepian, kecuali Allah akan berikan kawan yang menyenangkan. Dalam keadaan terintimidasi, terkalahkan, disebut nama Allah, maka Allah akan memberikan kekuatan dan pertolongan. Ketika dalam keadaan darurat, maka Allah akan menghilangkan kondisi daruratnya. Dan seterusnya begitu. Nama inilah yang ketika disebut menurunkan barokah. Nama inilah yang ketika disebut dalam doa akan membuat doanya itu dijabah. Nama inilah yang ketika disebut akan tertolaklah seluruh keburukan dan teraihlah seluruh kebaikan. Itu semuanya salah satu di antara keutamaan dari lafaz Allah. Itu penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan banyak lagi keistimewaan lain dari nama dari zat yang kita sembah berupa Allah Azza wa Jalla. Nama Allah Azza wa Jalla. Sekarang apa makna Allah? Asal kata Allah berasal dari kata al-ilah. Antum bisa bayangkan al-ilah, alif, lam, kemudian hamzah, lam dan ha, ya, al-ilahu. Terus berkata Imam Al-Kisai yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya.
ketika membahas tafsir Bismillahirrahmanirrahim, ketika membahas lafaz Allah. Asluhu al-ilahu. Asal kata lafaz Allah adalah al-ilah. Ya. Kemudian dari kata al-ilah ini dimasukkan huruf lam menggantikan huruf alif yang di tengah. Jadi kan alif, lam, ha, kan gitu asalnya al-ilah ya. Alif yang di tengah itu dibuang dan diganti dengan lam. Alif, lam, ha. Jadi lamnya ada 3. 2 lam diantaranya disatukan dengan syiddah, tasdid. Jadilah lafaz Allah. Oleh karena itulah maka lafaz Allah tidak bisa dihilangkan alif lamnya. Menjadi Allah saja umpamanya. Tidak bisa. Jadi asal katanya dari al-ilah. Apa makna al-ilah? Makna secara bahasa dari al-ilah adalah al-ma'bud. Al-ma'bud itu yang disembah. Maka al-ilah termasuk asal kata dari Allah. Al-ilah itu sendiri termasuk salah satu di antara Asmaul Husna yang diterangkan dalam Al-Quran. Allah berfirman di antara dalam Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ilah kalian ini, makna ilah itu kan sesembahan tadi. Sesembahan kalian ini, ilah kalian inilah ilah yang esa, yang satu-satunya. La ilaha illahu. Tidak ada sembahan yang sebenar-benarnya kecuali Dia, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Juga dalam Al-Quran surah At-Taubah 31, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidaklah manusia diperintah kecuali hanya untuk menyembah ilah yang satu, yaitu Allah. Tidak ada ilah yang sebenarnya kecuali Dia. Maha suci Dia dari apa-apa yang mereka persekutukan. Dalam surah Al-Anbiya 108 juga dikatakan, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Katakan oleh Muhammad, hanyalah telah diwahyukan kepadaku bahwa ilah kalian hanya ilah yang satu. Maka maukah kalian tunduk kepadanya? Jadi al-ilah itu sendiri termasuk salah satu di antara al-asmaul husna. Nah, lafaz Allah berasal dari kata al-ilah ini. Adapun makna atau definisi Allah yang paling bagus dan paling mencakup adalah definisi yang diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, Allahu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Rawahu Ibnu Jarir fi tafsirih. Kata Ibnu Abbas, Allah adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Allah itu pemilik al-uluhiyah dan al-ubudiyah atas seluruh makhluknya semuanya. Pemilik al-uluhiyah itu pemilik hak untuk disembah dan diibadati. Itu makna Allah. Allahu dzul uluhiyah. Allah itu pemilik al-uluhiyah. Apa tadi al-uluhiyah maknanya? Hak untuk disembah. Satu-satunya.
Di ucapan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir Al-Tabari dalam kitab tafsirnya. Ya. Dari tafsiran atau penjelasan Ibnu Abbas tentang lafaz Allah ini, maka lafaz Allah memadukan dua perkara. Dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat yang berkaitan dengan Allah itu sendiri, yaitu sifat al-uluhiyah. Jadi al-uluhiyah artinya hak untuk disembah, dan itu terambil dari lafaz Allah itu sendiri yang maknanya dzul uluhiyah. Sebagaimana al-alim maknanya dzul ilmi, al-aziz artinya dzul izzah, al-hakim artinya dzul hikmah, ar-rahman dan ar-rahim artinya dzur rahmah, dan seterusnya begitu. Al-alim dzul ilmi, al-qadir dzul qudrah, al-aziz dzul izzah, Ar-Rahim dzul rahmah, Allah dzul uluhiyah. Jadi Allah, di dalam lafaz Allah pertama ada sifat yang berkaitan dengan zat Allah itu sendiri, yaitu sifat al-uluhiyah. Sifat yang berhak untuk disembah. Dan sifat ini menunjukkan keagungan. Karena tidak mungkin sesuatu disembah kalau tidak agung. Saking agungnya dia layak dijadikan sesembahan, dijadikan sesuatu yang diibadati. Bahkan layak disucikan dari seluruh sekutu dan saingan atau tandingan. Gak boleh ada sesuatu yang disamakan dengan dia dalam hak uluhiyah, dalam hak untuk disembah. Siapa yang mengadakan tandingan walaupun dia juga beribadah kepada Allah dengan kadar ibadah yang super khusyuk, orang musyrik juga kan menyembah Allah. Kenapa kalau menyembah Allah disebut musyrik? Karena selain menyembah Allah dia juga menyembah yang lain. Ketika menyembah Allahnya khusyuk luar biasa, sampai nangis dia, seluruh air matanya tertumpah. Tapi di luar itu dia pun menyembah yang lain, tetap syirik. Tetap dia melakukan hal yang tidak layak dilakukan kepada Allah. Karena Allah adalah dzul uluhiyah. Makna dzul uluhiyah itu satu-satu yang layak disembah dan satu-satu yang layak tidak boleh disekutukan dalam hal peribadatan dan penyembahan. Oleh karena itu dikatakan bal istahaqqa alla yusyarikahu fi hadzal wasfil azim musyarikun biwajhin minal wujuh. Allah itu berhak tidak disekutukan di dalam penyembahan yang merupakan sifat yang agung ini, ya, disekutukan dari aspek manapun. Karena apa? Karena ausaful uluhiyah hiya jami'u ausafil kamal wa ausafil jalal wal azamah wal jamal wa ausafir rahmah wal bir wal karam wal imtinan. Karena apa? Karena sifat uluhiyah adalah sifat yang di dalamnya mengandung sifat-sifat kesempurnaan dari sifat yang ada dalam Asmaul Husna yang lain. Dia layak disembah karena dia sempurna dalam hal menciptakan, sempurna dalam hal keagungan, sempurna dalam hal keindahan, sempurna dalam hal kekuasaan, sempurna dalam hal keagungan dan kegagahan, sempurna dalam hal kebaikan dan kedermawan, sempurna dalam segala hal. Itu semua sifat-sifat kesempurnaan
kesempurnaan itu sudah tercakup, terkandung, terdapat dalam sifat al-uluhiyah. Makanya tidak boleh yang seperti ini diduakan. Ya. Jadi sifat-sifat ini adalah sifat yang membuat dia layak disembah dan diibadati. Sifat yang layak untuk diagungkan dan dibesarkan. Sifat yang layak untuk diesakan. Sifat yang layak untuk dia berdiri sendiri, mengatur, menguasai seluruh alam jagat raya ini. Sifat yang layak untuk memberi rahmat dan memberikan kenikmatan zahir ataupun batin kepada seluruh makhluknya. Sifat yang layak mengetahui segala sesuatu, ya, berbuat baik, memberikan rahmat, menunjukkan kekuasaan, kegagahan dan dominasi terhadap makhluknya dan seterusnya. Jadi seluruh sifat-sifat kesempurnaan dimiliki oleh Zat Dzul al-Uluhiyah ini. Sebaliknya amma siwahu, selain dia, muftaqirun ilaihi ala dawam min jami'il wujuh. Selain dia selalu butuh kepada dia secara kontinu setiap saat terus menerus dari seluruh aspek. Kita amat butuh kepada Allah. Dunia ini amat butuh kepada Allah. Jangankan dunia tuh ya. Lalu lintas saja ini butuh nggak kepada pengatur? Ya butuh. Kalau nggak ada pengatur, wah semrawut. Ada pengatur aja macet. Ya. Konon Bandung ini sekarang sudah lebih macet dari apa? Dari Jakarta dan Surabaya. Ya. Dulu kan kota termacet Jakarta. Sekarang prestasi sebagai juara termacet itu direbut oleh Bandung. Prestasi yang bagus apa yang tidak bagus? Yang tidak bagus tentu saja. Jadi lalu lintas saja yang simpel dibanding alam jagat raya. Hanya ngatur kendaraan saja. Itu pun kendaraan bermotor. Kalau yang tidak bermotor masuk seperti roda kan tidak diatur merenya. Sepeda gitu. Sepeda nabrak lampu merah, mual ditilang mual. Paling dikempesan. Dengan ganggu tuh, bikin celaka orang. Itu butuh orang yang ngatur. Yang ngaturnya polisi dan pemerintah yang memberlakukan undang-undang lalu lintas, gitu kan? Dengan ada aturan itu, ada rule-nya, ada regulasinya, ada aturannya, ada ketentuannya, dan ada pengawas, pelaksana, dan eksekutor. Ya, memberikan hukuman kepada yang melanggar. Baru tuh aman. Itu baru lalu lintas. Butuh kepada yang ngatur. Apalagi bumi alam jagat raya ini yang lebih kompleks, lebih komprehensif, lebih riweuh. Butuh kepada sang pengatur dengan pengaturan yang super sempurna. Tanpa itu wah hancur ya. Kalau dulu saya sering menjelaskan bumi, planet, bintang, bulan, matahari beredar pada orbitnya, pada garis edarnya dengan kecepatan tertentu, dengan jarak tertentu, dengan arah tertentu yang tidak keluar. Itu tanpa ada yang ngatur nggak bisa. Bisa beradu satu sama lain. Kalau teori itu benar. Betul ada planet yang lain. Konon sekarang katanya teori itu nggak benar. Ya, matahari itu tidak berputar, tidak diam dan kita mengelilingi matahari, tapi matahari yang betul mengelilingi bumi yang diam katanya. Allahu a'lam. Jangan diperpanjang dengan hanya itu nanti. Saya nggak akan jawab.
Jadi seluruh makhluk sangat butuh kepadanya, butuh rizki, butuh pengaturan, butuh manajemennya dan seterusnya. Maka itulah sifat-sifat yang terkandung dalam lafaz Allah sebagai Dzul Uluhiyah. Ini sifat yang pertama. Jadi sifat yang pertama, kandungan pertama, lafaz Allah mengandung sifat yang berkaitan dengan Allah itu sendiri, yaitu pemilik hak untuk disembah. Kedua, al-wasful muta'alliqu bil 'abdi min hadzal ism. Ucapan Ibnu Abbas yang menyatakan Allahu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqi ajmain mengandung sifat yang berkaitan dengan makhluk, yaitu al-ubudiyah, penghambaan dari makhluk. Makhluk menghambakan diri menyembah beribadah kepadanya, seluruh makhluk dengan caranya masing-masing. Jangan dikira langit dan bumi tidak ibadah. Jangan dikira matahari tidak ibadah. Ibadah dengan caranya masing-masing. Mereka sujud dengan caranya, cara dia sendiri. Kalau cara sujud kita kan tahu, itu nungging gitu ya. Kita sering melihat, sering juga melakukan. Matahari beda lagi sujudnya. Benda lain beda lagi sujud. Semuanya beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 84 Allah berfirman, wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah yang menjadi ilah di langit, juga menjadi ilah di bumi. Ilahnya tetap satu, yaitu Dia, Allah. Dia tetap menjadi ilah di langit yang diibadati oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat, bukan Superman. Bukan burung, burung masih penduduk bumi. Dialah yang menjadi ilah di langit yang disembah oleh penduduk langit, dan menjadi ilah di bumi yang disembah oleh penduduk bumi. Baik terpaksa ataupun sukarela, seluruhnya tunduk pada keagungan Allah Azza wa Jalla dan taat patuh kepada seluruh kehendaknya dan kemauannya. Berdasarkan hal itulah maka seluruh hamba beribadah, menyembah, melakukan berbagai macam aktivitas, baik aspek zahirnya ataupun aspek batinnya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, sesuai dengan kadar ketundukan makhluk itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka di dalam lafaz Allah terkandung dua hal atau dua sifat-sifat yang berkaitan dengan diri Allah, yaitu al-ma'bud, dan sifat yang berkaitan dengan diri makhluk, yaitu al-ibadah. Dia al-ma'bud yang berhak diibadati, dia juga kita sebagai makhluk beribadah kepadanya. Ibadah kita adalah perbuatan kita kepada Allah sang ma'bud, dan Allah sendiri zat yang layak untuk diibadati. Dua sifat ini di dalam beberapa ayat disatukan oleh Allah. Seperti Al-Quran surah Toha 14. Kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Kata Allah, sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain aku. Ini dia menyebut hak dia, sifat dia, yaitu zat yang layak disembah. Lalu Allah menyatakan fa'budni, maka sembahlah oleh kamu aku. Ini yang berkaitan dengan manusia, yaitu peribadatan yang dilakukan oleh manusia. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan salat untuk mengingatku.
Juga dalam Al-Anbiya 25 Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, hai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada dia bahwa la ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang hak selain aku. Ini hak yang berkaitan dengan sifat Allah. Ya. Fa'budun, maka sembahlah oleh kalian aku. Ini yang berkaitan dengan makhluk, yaitu aksi makhluk berupa menyembah Allah. Dalam surah Maryam 65 Allah berfirman, fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Kata Allah, sembahlah dia, yaitu Allah, dan sabar kalian dalam beribadahnya. Allah menyuruh sabar ketika beribadah kepada Allah, mengisyaratkan di dalam sabar itu, di dalam ibadah itu banyak apa? Banyak gangguan, banyak kendala, banyak obstacle, banyak penghalang, banyak godaan yang bila tidak sabar bisa apa? Berhenti dari ibadah. Datu sholat umpamanya ibadah dah. Kalau umpamanya kita tidak sabar mah bisa meninggalkan sholat atau minimal menunda sholat. Apalagi saum, aduh malas, lapar, haus gitu ya. Germa mayu deh umpamanya. Harus saum di bulan Ramadan. Kalau nggak sabar mah bisa dilanggar. Ngaji kayak begini atau dah, kalau nggak sabar mah haroream teuing. 2 jam duduk. Ya, kalau di Masjid Cipaganti setengah jam sebelum dimulai harus sudah datang. Kalau datangnya terlambat akan kebagian di jok motor. Di teras juga nggak kebagian umpamanya, apalagi di dalam ya. Pas sesedek padu tuur. Kemudian panas, di antara ahwat ada yang bawa kipas hihid, di antara ada yang diumpetin kipas elektronik, itu ahwat lagi apa, dibuka teh kipas, adem ya. Itu mungkin bekas haji, bekas umrah di musim panas, ada wadah cair dipencet shot, namun serat, adem. Mungkin ada yang begitu. Membayangkan ada BC kemudian dibaca hadirilah kajian di Masjid Raya Cipaganti. Oh, kebayang pas sesedek, kebayang panas cangkel, kebayang panas bujurnya dan seterusnya. Kalau nggak sabar haroream, mending di rumah bari gogoleran, bari nyetel YouTube atau nyetel Facebook. Kan ada disiarkan secara langsung lewat Instagram. Bari ngemil, gemrot we kata. Beda pahalanya itu, beda pahalanya ya. Jauh beda pahalanya. Fa'budhu wastabir li ibadati. Sembah dia dan sabar ketika menyembahnya. Agar continue istiqamah. Terus hal ta'lamu lahu samiyya, apa kamu mengetahui ada enggak yang sebanding dengan Allah yang kamu sembah? Enggak ada. Sok sebut makhluk manusia yang paling hebat, Firaun, mana sekarang udah qaid. Raja-raja amat berkuasa zaman dahulu umpama Iskandar Dzulqarnain yang pendiri kerajaan Iskandariah yang terkenal kaceluk kaun-aun kakoncara kajana pria namanya, mana sekarang? Udah nggak ada. Siapa lagi yang berkuasa? Semuanya sudah nggak ada ya. Nggak ada yang sebanding. Allah Maha Kuasa dari awal sampai akhir. Awalnya tak ada awalnya, akhirnya tak ada akhirnya. Tidak ada sesuatu pun sebelum dia dan tak ada sesuatu pun setelah dia. Itu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwas sami'. Dan seterusnya. Ya. Inilah penjelasan makna Allah ya, cukup sampai di sini. Insyaallah untuk ke depan kita masuki pembahasan makna Rabb ya.
kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dalam berdoa, sifat-sifat Allah manakah yang wajib kita ucapkan? Apakah tiga nama poros tadi atau yang bagaimana? Ya, barakallahu fiik. Nanti ada beberapa nama-nama khusus dari nama-nama Allah yang siapa yang berdoa dengan menyebut nama itu tidak akan ditolak. Yang antaranya seperti Dzal Jalali wal Ikram, seperti itu ya, dan beberapa nama lain nanti akan kita bahas. Maka itu secara umum apapun isi doa kita minta dengan menyebut nama-nama tersebut. Nanti akan dibahas pada waktunya. Adapun secara umum, apapun bentuk doa kita, isi doa kita, permintaan kita, nama-nama Asmaul Husna tadi sebut. Kedua, ada Asmaul Husna khusus. Sebut Asmaul Husna yang berkaitan dengan isi permintaan kita. Kalau kita meminta rizki, sebut yang berkaitan, nama Allah yang berkaitan dengan hal itu. Ya Razzaq, Ya Raziq, Ya Wahhab, Ya Jawad, yang seperti itu ya. Jangan menyebut nama Allah yang tidak ada kaitan. Ya Jabbar, Ya Qadir, Ya Muhaimin, Urzuqni. Itu tidak matching. Wahai yang maha gagah, wahai yang maha kuasa, beri saya rizki. Enggak matching. Matching itu naon tidak sesuai. Ya. Kalau umpamanya kita mau meminta pertolongan kepada Allah karena kita lemah, diintimidasi, maka jangan ya Razzaq bantu saya, bukan. Tapi ya Qadir, ya Jabbar, ya Mutakabbir dan yang sejenisnya, yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan kekuasaan, kegagahan dan seterusnya ya, seperti itu. Ustaz, ya, ada pertanyaan dan pertanyaan dari hamba Allah di Bandung. Ustaz, bolehkah meminjam motor dengan mengisi bensin setelahnya, Ustaz? Silahkan, Ustaz. Iya, ini dulu ada yang bertanya begitu, lalu saya jawab. Saya buka rahasia sekarang ya, mohon disebarkan. Jawaban saya salah, keliru. Karena kebodohan, karena kekurang bacaan. Alhamdulillah ada sahabat-sahabat saya, guru-guru saya yang karena kasih sayangnya memberitahu saya bahwa itu keliru, itu salah. Jazahullahu khairan. Salah satu ustaz yang memberitahu menghubungi saya adalah Ustaz Abu Ghazi As-Sundawi. Ada Sundawi juga, orang Sunda. Tapi kayaknya nggak bisa bahasa Sunda dia. Tapi yang asalnya Sunda, saya pernah jumpa. Bersama-sama pernah ke Kapolri waktu itu sama Ustaz Abu Ghazi ya. Di Jakarta. Bukan Kapolri sekarang, Kapolri sebelum ini. Kemarin beliau WA, Ustaz Afan nih ada barangkali saya yang salah. Beliau beradab sekali, alhamdulillah. Barangkali ada koreksi, mohon tanggapan. Ternyata begini, saat itu saya menganggap meminjam motor adalah qarad. Padahal qarad itu maknanya meminjam untuk berhutang. Ada pemindahan hak. Kalau minjam motor, hak kepemilikan motor itu berpindah apa tidak? Tidak, ya. Kecuali kalau pinjam motor ya untuk jadi milik saya, nanti diganti dengan motor lagi ya. Kecuali kalau begitu. Ini mah hanya hak guna pakai sementara, ya. Hanya sementara.
Dan itu istilahnya bukan qard tapi ariyah atau pinjaman. Kalau qard pinjam untuk ngutang dan ada hak kepemilikan yang pindah. Seperti tolong pinjami saya 1 juta, dipinjami. Itu uang 1 juta itu tadinya milik dia. Setelah dipinjamkan jadi milik saya, terserah saya. Ya, mau diinfakkan, disedekahkan, dibelanjakan dan seterusnya. Itu namanya apa? Qard. Adapun meminjam motor, apakah motor jadi milik saya? Bisa dijual? Bisa direntalkan? Nggak bisa. Hanya hak guna pakai. Ya, hak kepemilikan tetap dia. Itu disebut ariyah, meminjam. Itu beda hukumnya. Lalu saya karena kebodohan beberapa waktu yang lalu menganggap itu qard, lalu berhujah dengan hadis kullu qardin jarra bihi manfa'ah fahuwa riba. Semua qard, semua pinjaman yang darinya lahir manfaat, maka manfaatnya itu riba. Termasuk saya waktu itu mengatakan pinjam motor. Dan saya menganggap itu qard. Sekali lagi itu kebodohan. Ustadz juga bisa bodoh dalam hal tertentu ya. Dan tak perlu malu atau gengsi menguasai kesalahan. Kekeliruan. Gak ada orang yang luput dari kesalahan. Asal dikoreksi. Asal kalau sudah tahu jangan ngeyel di atas kesalahan karena gengsi. Saya nggak bilang ke Ustadz itu kamu tuh masih muda, sejak kapan kamu dakwah? Saya sudah sekian puluh tahun. Kamu di mana belajar? Mengoreksi saya? Enggak. Walaupun lebih muda, tapi mungkin lebih tahu, lebih berilmu dalam hal tertentu. Ya, akui kesalahan kemudian koreksi. Jadi saat itu saya menjawab itu qard. Maka setiap tambahan dari qard riba. Maka saat itu saya bilang tidak boleh ya. Nih isi motor, tapi pulangnya harus full tank. Ya. Itu bukanlah qard karena hak kepemilikan motor berpindah tidak, tetap milik saya. Tidak menjadi milik peminjam. Itu bukan qard tapi ariyah, ya. Nah, adapun ariyah kalau dipinjamkan tanpa ada akad apa-apa, maka itu menolong. Tapi kalau ada akad tertentu yang harus membayar jasa, sok silakan kamu pakai motor saya. Tapi bayar 10.000 per menit, umpamanya. Maka itu menjadi akad sewa. Boleh akad sewa tidak? Boleh, halal. Ya. Atau bukan dengan uang 10 sok kamu pakai, asal nanti harus diisi sampai full tank. Boleh apa tidak? Boleh. Karena itu bukan qard tapi ariyah. Dibolehkan yang seperti itu ya. Jadi ini sekaligus sebagai koreksi. Ralat dari yang dulu kepada ikhwan yang mengupload potongan tanya jawab itu dulu, tolong itu diturunkan karena keliru, karena salah. Maka ini koreksiannya. Sekali lagi saya ucapkan jazahullahu khairan kepada Ustadz yang menyampaikan koreksian ini kepada saya. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya tetap terbuka menerima koreksian. Jangan biarkan saya di atas kesalahan. Apalagi kesalahan itu menyebar kemana-mana ya. Terakhir ya. Jika ana bermakmum di belakang imam yang bacaan Qur'annya belum benar, apakah sholat saya sah atau tidak? Lalu bagaimana adab tata cara menasihati orang yang lebih tua tersebut? Pertama, kalau orang itu salah dalam membaca, tapi kesalahannya tidak merubah makna, maka sholat orang itu sah untuk dirinya. Kalau sah untuk dirinya, sah juga keimamannya. Jadi selama sholat seseorang untuk dirinya sah, sah juga keimaman dia bagi para makmumnya. Adapun kesalahan dia, dosa ditanggung oleh dia. Dan kita punya kewajiban tetap mentaati imam selama kita menjadi makmumnya.
Adapun kalau kesalahan baca tersebut super fatal sampai merubah makna, asal aja dia tidak bisa baca Al-Quran tapi dia menghafal Al-Fatihah umpamanya secara istima'. Istima' itu mendengerin lalu dia ikutin. Bagaimanapun orang yang hafal Fatihah karena mendengarkan dengan hafal Fatihah karena tahu hukum tajwid makhraj kan bedanya. Ternyata dia melafadzkannya salah, fatal sampai berubah makna sehingga tidak sah sholat dia untuk dirinya, maka tidak sah juga keimamannya. Maka jangan sholat di belakang makmum seperti itu. Nah sekarang yang jadi masalah itu orang tua aki-aki biasa yang tidak mau di impeachment, tidak mau di apa? Diganti, di kudeta. Abah, ya, abah salah wae lamun baca Fatihah yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Antara da dengan dhad dengan dha itu sama, itunya tidak pernah ada huruf p wae orang Sunda gitunya. Huruf ain jadinya alhamdulillahirabbil ngalamin gitu ya. Itu kan banyak yang seperti itu. Ganti ya dengan yang muda. Langsung dia mesot bedok. Siapa yang berani? Ada yang begitu? Mungkin ada ya. Maka sudah pindahlah. Cari masjid lain yang imamnya tidak seperti itu. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil